komponen new renewable energy itu akan bergerak cukup signifikan, dan ini merupakan potensi yang sangat besar, dan rasanya dari dana-dana yang dikelola oleh Pak Edwin di SMI ini sudah sangat banyak ragamnya, dan fitur-fiturnya sangat fit dengan proyek-proyek yang berunderlying dengan renewable energy, green energy yang ramah lingkungan dan comply dengan SDG ataupun ESG. Boleh next slide? Boleh di halaman selanjutnya. Nah, Ibu Bapak izin menyampaikan bahwa Pertamina sesuai dengan Perpres PSN itu setidaknya ada 14 proyek PSN yang termaksud dalam Perpres PSN tersebut itu terkait dengan Pertamina. Ada 14 proyek, dan di sini bisa sangat berpotensi sekali untuk menjadi underlying dari proyek-proyek yang bisa didanai oleh SWF ataupun juga oleh perbankan ataupun juga oleh SMI ataupun private equity. Jadi dari berbagai sektornya, dari mulai upstream di hulu ini ada gas, JTB ini sudah closing di structure dengan project financing. Kemudian berbagai proyek terkait dengan refinery dan petchem. Ini yang sangat cukup besar, capex masif. Ini yang sedang ongoing. Beberapa diantaranya adalah dalam early stage untuk GRR Tuban, juga Balikpapan. Balikpapan juga ini sedang mendekati proses closing untuk project financingnya, dan beberapa project RDMP. Kalau kita lihat dengan fossil fuel yang akan mendekati sunset in the next 20 or 30 years down the road, barangkali kita harus shifting menyiapkan varian produk kita tidak hanya berhenti di BBM, tapi langsung proses menjadi petrochemical. Dan ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengupgrade kilang-kilang kita, merevamp kilang-kilang kita untuk bisa memproduksi produk-produk petrochemical, yang dimana saat ini masih banyak impor. Jadi proyek-proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Pertamina adalah salah satunya bertujuan untuk menekan current account deficit, meminimalkan impor, dan melakukan substitusi produk-produk yang selama ini diimpor, khususnya banyak juga produk petrochemical dan juga dari sisi crude-nya. Nah, ini yang salah satunya adalah terkait dengan proyek strategis nasional terkait dengan sektor refinery dan petrochemical. Kemudian dari sisi hilir, ada commercial and trading. Di sini juga terkait dengan infrastruktur, banyak proyek yang sedang kita garap juga terkait dengan tangki untuk storage ya, terkait dengan BBM untuk Indonesia Timur, dan juga tangki LPG di Indonesia Timur, sehingga dalam waktu ke depan itu bisa meminimalkan transport cost dengan membentuk ada depot-depot dan tangki di bagian Indonesia Timur. Kemudian di sektor gas dan LNG juga sama. Ini ada target kurang lebih 1 juta sambungan ya, yang harus terbangun dalam waktu dekat. Ini juga sedang kita garap. Ini PGN, kita assign dari grup itu PGN yang in charge untuk penanganan jar gas yang tersambung ke kota-kota dan juga transmisi antar kota. Kemudian yang sektor berikutnya adalah energi bersih dan terbarukan. Ini renewable energy, tadi yang disampaikan di depan, ini banyak peminatan, khususnya dari investor-investor yang sangat green minded, yang sangat ESG minded, ini sangat senang dengan proyek-proyek energi baru dan terbarukan. Beberapa proyek sedang kita garap, ini di luar proyek geothermal yang memang sekarang sedang digarap oleh PGE ya. Jadi ada gasifikasi batu bara, ada green diesel, ada green refinery, dan juga katalis merah putih. Ini bekerja sama dengan ITB dan juga BUMN lain. Jadi kalau dilihat dalam 5 tahun ke depan hingga 2024 ini total capex kita itu kurang lebih 90 miliar dolar. Ini yang tentunya kalau kami melakukan sendiri, tentunya balance sheet kami juga overstretch, dan tentunya kita akan mengharapkan dari sisi capital financing, apakah itu dari commercial bank, apakah dari multilateral, kemudian dari SWF, dan juga tentunya dari SMB dan juga other financiers yang lain. Kita sangat terbuka, dan ke depan Pertamina sangat open terhadap private investment. Kita akan strukturkan dan kita akan lebih mengoptimalkan untuk strategic partnership, baik itu partnership dengan financial investor ataupun dengan strategic investor yang bringing teknologi ataupun knowledge ataupun technical capabilities.
Di luar PSN, barangkali kami sampaikan juga ada beberapa proyek strategis yang ini di luar PSN, namun ini cukup strategik karena dari sisi size dan dari sisi keekonomian dan kemanfaatan proyek ini cukup strategik. Salah satunya adalah Olefin TPPI. Ini aset yang dimiliki oleh bersama dengan Kementerian Keuangan. Ini kurang lebih hampir 4 miliar US dollar capex-nya dan ini akan segera dibangun. Tahun ini kita sudah mulai dengan FS-nya. Kemudian ada infrastruktur BBM dan LPG, kemudian transmisi dan distribusi gas tadi yang disampaikan, kemudian ada ekosistem EV battery. Jadi mengantisipasi green energy transition ini kita sudah masuk menancapkan footprint kita untuk bisa mulai shifting terkait dengan proyek-proyek yang akan bisa mensubstitut dari penurunan dari sisi fossil fuel. Mungkin itu gambaran landscape dari sisi capex plan dari Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional dan mengantisipasi dari energi global energy transition ke depan. Selanjutnya. Nah, dari sisi financing plan dan funding plan-nya mungkin secara garis besar bisa disampaikan seperti ini. Kalau dilihat dari out of 92 miliar US dollar dari sisi capex plan yang sampai dengan 2024, itu sektor upstream tetap masih dominasi, masih represent 63% dari total 92 miliar US dollar itu. Kemudian disusul oleh refinery dan petchem. Karena dua komponen sektor ini yang menyebabkan current account deficit itu, current account deficit Indonesia sangat lebar. Jadi kita berfokus untuk bagaimana kita bisa membantu mengurangi current account deficit dengan memproduksi produk-produk substitut dari impor. Kemudian sisanya terkait dengan proyek-proyek gas, power, CNT dan juga shipping dan logistik gitu ya. Kalau dilihat dari capital structure, itu dari total 92 miliar yang sudah dicanangkan untuk capex dalam 5 tahun ke depan, itu hanya kurang lebih dari internal funding itu hanya sekitar 38%. Jadi selebihnya kurang lebih di 62% itu tentunya kita expect dari partnership dan dari external funding. Apakah di structure sebagai project finance atau dari sisi bank loan atau dari sisi unlock value. Ini yang ke depan kita akan garap dan akan sangat terbuka untuk berpartner dengan private strategic partnership. Tadi disampaikan dari 64 miliar untuk alokasi di upstream, itu kurang lebih alokasi untuk M&A itu di 45 miliar US dollar, namun tidak tertutup kemungkinan untuk bisa dideploy juga ke capex investment dengan eksplorasi. Kemudian ada BD, ini adalah business development organik, ini untuk yang mempertahankan declining rate atas aset-aset hulu yang sudah kita miliki, karena ini juga resource domestik harus kita pertahankan supaya tetap berproduksi optimal. Dan juga ada untuk infrastruktur yang sifatnya maintenance, jadi 5 miliar US dollar. Kemudian di downstream, ini kurang lebih di 20 miliar US dollar. Tadi 18 miliar US dollar itu kilang baru dan juga termasuk upgrade dan juga 2 miliar itu terkait dengan distribusi pemasaran infrastruktur. Kemudian sektor yang lain ada gas, ada power, ada NRI itu kurang lebih di 8 miliar US dollar. Jadi ini Bapak Ibu potensi untuk kami semua dari Pertamina tentunya sangat terbuka untuk berpartner dengan para strategic partner, baik itu yang membawa teknologi ataupun dari sisi know-how dan juga dari sisi finansial ataupun dari sisi market seperti itu ya. Karena pada saatnya nanti semua proyek-proyek ini sudah on stream, ada beberapa produk yang sifatnya high return yang domestic demand-nya belum ada sehingga perlu diekspor. Nah ini yang tentunya perlu ada potensi market di luar yang bisa mengabsorb hasil produksi khususnya petrochemical yang high return. Next slide. Nah ini yang terkait dengan optimasi dari strategi pendanaan Pertamina tadi disampaikan, jadi dari 92 miliar itu hanya kurang lebih 38% yang bisa kita danai dari internal funding.
Selebihnya tentunya kita sangat terbuka dengan opsi-opsi dan mekanisme untuk bisa tapping external funding, apakah dari capital market, dari bank loan, dari multilateral, ataupun dari private equity, dan juga termasuk dari INA. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi disampaikan, tentunya ini kita akan assess lebih lanjut dan kita akan sesuaikan dengan karakteristik project, dengan underlying-nya, dan juga dengan masing-masing investment appetite dari masing-masing financiers. Nah, yang ke depan yang barangkali perlu di-highlight, karena kita juga akan sangat terbatas terkait dengan leverage ratio kita, itu tentunya equity base ini menjadi sangat akan besar porsinya. Kalau dilihat itu diperkirakan kurang lebih 31% dari 62% yang kita perlukan dari external funding. Dan ini tentunya bisa datang tentunya dari berpartner dengan INA, dengan private equity, dan juga dengan SME. Nah, ini yang bisa kita eksplor ke depannya. Untuk dari sisi debt instrument juga sama, apakah melalui structure project financing, ataupun ke depan kita yang sudah sekarang sering dilakukan adalah corporate loan dan juga global bond, ini yang sudah sering kita lakukan. Nah, ke depan porsi equity dan porsi strategic partnership ini yang akan coba lebih kita galakkan. Selain leverage dari sisi balance sheet, tapi tentunya dari sisi know-how dan juga dari teknologi partnership. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Next slide. Nah, ini sebagai slide terakhir, barangkali ini kenapa Pertamina cukup agresif untuk dari capex plan 5 tahun ke depan, karena ada aspirasi pemegang saham untuk kita Pertamina bisa mencapai 100 miliar US dollar enterprise value by 2024. Jadi tentunya kalau kita lakukan secara tradisional, secara apa yang sudah kita lakukan di Pertamina selama ini mustahil kita bisa capai. Tentunya terobosan-terobosan dan juga dukungan dari sisi policy, dari sisi partnership yang baik, dan juga stakeholders ini akan sangat menentukan dan mendukung keberhasilan aspirasi dari pemegang saham untuk bisa menciptakan Pertamina menjadi 100 miliar US dollar enterprise value di 2024. Mungkin itu Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Emma. Tadi sudah menjelaskan adanya shifting kebutuhan energi baru terbarukan ya Bu ya. Kemudian juga ada 14